Pemain Barcelona cuekin pesan WhatsApp terakhir Bartomeu. Muncul sekelimut cerita di balik pengunduran diri Josep Maria Bartomeu dari kursi presiden Barcelona. Josep Maria Bartomeu resmi mengundurkan diri sebagai presiden Barcelona pada hari Selasa 27 Oktober 2020. Posisi dia di klub memang mendapatkan sorotan tajam belakangan ini, menyusul musim tanpa trofi dan disharmonisasi dengan para pemain. Upaya pria 57 tahun itu untuk berpamitan secara baik-baik pun rupanya tidak mendapatkan sambutan positif dari para pemain. Menurut laporan dari Sport, setelah mengundurkan diri, Bartomeu mengirimkan pesan terakhir ke grup WhatsApp para pemain Barcelona. Namun mayoritas anggota tim tidak merespon pesan tersebut. Lionel Messi diketahui sebagai salah satu pemain Barcelona yang memiliki hubungan kurang baik dengan Bartomeu. Dalam wawancara dengan Gol beberapa waktu lalu, dia secara terang-terangan mengkritik Bartomeu. La Pulga bahkan tidak ragu menyebutkan bahwa manajemen Barcelona di bawah komando Bartomeu adalah sebuah bencana. Barcelona sendiri dijadwalkan mengadakan pemilihan presiden baru pada Maret 2021. Akan tetapi persaingan memanas lebih awal seiring kepergian Bartomeu dari Barcelona. Barcelona dicoret dari kandidat juara Liga Champions. Pesepak bola legenda asal Brazil Rivaldo Victor Borba Pereira mencoret Barcelona dari kandidat juara Liga Champions 2020-2021. Rivaldo menilai Barcelona tidak cukup kuat bersaing memperebutkan gelar juara. Di Liga Spanyol 2020-2021, hasil yang didapat Lionel Messi dan kawan-kawan tidak bisa dibilang bagus. Barcelona hanya mendapatkan 2 menang, 1 kali imbang dan 2 kali kalah. Sementara di Liga Champions, hasil sempurna disabet Ousmane Dembélé dan kawan-kawan. Barcelona menang 5-1 atas Ferencváros dan juga menghajar Juventus 2-0 di kandang lawan. Meski baru saja menang 2-0 atas Juventus, Rivaldo belum yakin Barcelona dapat bersaing di jalur juara dengan Liga Champions 2020-2021. Terlebih di laga tersebut Barcelona hampir kalah 2-3 jika 3 gol Juventus yang dilesakan Alvaro Morata tidak dianulir karena terjebak offside. Masih banyak jalan yang harus ditempuh musim ini, tetapi sejauh ini saya belum melihat kualitas Barcelona yang sebenarnya, ungkap Rivaldo yang sempat membela Barcelona. Saya tidak terlalu percaya pada tim ini, mereka tidak memiliki chemistry yang cukup untuk memperjuangkan gelar Liga Champions. Lanjut dari pemain tersebut, Barcelona masih bisa berjuang memenangkan trofi Liga Spanyol, mengingat mereka memiliki pemain hebat dan aura besar di Spanyol. Namun saya tidak begitu yakin terkait peluang Barcelona menjuari Liga Champions, ungkap Rivaldo. Satu hal yang pasti, kursi pelatih Barcelona musim depan tidak akan ditempati Ronald Koeman yang masih belum aman. Sebab sejumlah calon presiden Barcelona sudah menyiapkan kandidat pelatih masing-masing jika terpilih menduduki jabatan teratas di tubuh Blaugrana. Kembali bekerja sama dengan Lionel Messi di Barcelona, Guardiola tidak akan jadi pelatih. Salah satu calon presiden Barcelona, Victor Font, mengumbar janji politiknya jika terpilih sebagai presiden Barcelona dalam pemilihan umum yang dilakukan awal tahun depan. Victor Font siap membawa Josep Guardiola, Xavi Hernandez, Andres Iniesta, dan juga Charles Puyol kembali ke Estadio Camp Nou. Dalam pandangan Victor Font, kembalinya Guardiola, Xavi, Iniesta, dan juga Puyol berarti penting bagi Barcelona, sebab keempat nama di atas memiliki sejarah panjang bersama Barcelona. Terkhusus Guardiola, pria 49 tahun ini sukses ketika berperan sebagai pemain dan juga pelatih Barcelona. Ketika berperan sebagai pemain Barcelona selama 11 tahun, 1990 sampai 2001, Guardiola menghadiahkan 15 trofi bagi publik Estadio Camp Nou. Sebagian besar profesional terbaik yang paham betul DNA Barcelona merupakan supporter dan juga mencintai klub ini seperti Pep Guardiola, Xavi, Andres Iniesta, dan juga Charles Puyol, kata Font mengutip dari The Sun. Mereka semua adalah legenda yang mencintai Barcelona, tetapi tidak bekerja untuk Barcelona hari ini. Kami perlu membawa mereka kembali untuk menjalankan proyek yang siap kami bangun, ungkap Font. Melihat pernyataan Font di atas, berarti ada 2 pelatih yang akan didaratkan jika terpilih sebagai presiden Barcelona, yakni Guardiola dan juga Xavi. Guardiola saat ini berstatus sebagai pelatih Manchester City, sedangkan Xavi Hernandez membesut Al Sadd. Lantas siapa yang akan membesut Barcelona nantinya? Jika mengacu kepada pernyataan Font, medio Juli 2020, pria 48 tahun itu cenderung memilih Xavi sebagai pelatih Barcelona. Kemudian Font mempercayakan Guardiola untuk menduduki posisi penting di tubuh manajemen Barcelona. Posisi direktur teknis berpotensi diberikan Font kepada Guardiola. Kesaksian Fabio Capello soal perubahan Barcelona. Lionel Messi tidak pernah lari sejauh ini. Legenda sepak bola Italia Fabio Capello
menjadi saksi perubahan yang kini diusung oleh Barcelona. Fabio Capello mengaku tidak pernah melihat Lionel Messi berlari lebih jauh dari saat melawan Juventus. Barcelona menang saat berjumpa Juventus di matchday kedua grup G Liga Champions pada hari Kamis. Ronald Koeman datang ke Barcelona membawa ide baru. Koeman ingin Blaugrana bekerja lebih keras di sesi latihan dan pertandingan. Ronald Koeman juga meminta semua pemain punya tanggung jawab yang sama, termasuk Lionel Messi. Fabio Capello menjadi saksi bahwa perubahan di tubuh Barcelona itu mulai nampak. Messi dianggap mulai bekerja lebih keras dari yang biasa dilakukan, di luar tugas utamanya untuk membangun serangan. Saya melihat Barcelona yang super dinamis dan agresif. Di atas kualitas yang selama ini kita tahu, saya belum pernah melihat Lionel Messi berlari sejauh ini, ungkap Fabio Capello, dikutip dari Sport. Ronald Koeman tentu ingin timnya bekerja keras dan tidak terkecuali dengan Messi. Sambung dari Capello. Fabio Capello memberikan pujian pada aksi Barcelona. Di sisi lain, Fabio Capello justru memberikan kritik tajam pada klub yang pernah dilatihnya, Juventus. Dia menilai Juventus beruntung hanya kebobolan 2 gol. Juventus sangat menderita dan beruntung hasil akhirnya hanya 2-0. Meski 2 gol itu tidak adil, terutama yang pertama, sebuah bola pantul, ungkap Fabio Capello. Bagi Juventus, kekalahan melawan Barcelona menjadi pukulan telak, sebab ini adalah kekalahan pertama di era kepelatihan Andrea Pirlo. Masih ada kepercayaan Ronald Koeman untuk Antoine Griezmann di Barcelona. Mandulnya Antoine Griezmann di Barcelona menjadi perbincangan banyak pihak, termasuk pengamat sepak bola. Dari 6 laga yang telah dilakoni baik di Liga Spanyol dan juga Liga Champions, Griezmann sama sekali belum menelurkan satu pun gol. Padahal Ronald Koeman telah memberikan kepercayaan kepada penyerang Prancis itu menjadi starter dalam 4 laga awal Barcelona di Liga Spanyol musim ini. Soal posisi, Griezmann pernah berujar jika tempat terbaiknya adalah penyerang tengah seperti kala bermain di timnas Prancis. Ronald Koeman pun telah mengakomodasi keinginannya dan hasilnya masih sama saja. Griezmann tetap mandul. Pada 3 laga perdana El Barça di Liga Spanyol, Griezmann dimainkan sebagai winger kanan. Lalu pada laga kontra Getafe dan juga Real Madrid, meski hanya bermain 9 menit, dia dimainkan sebagai penyerang tengah. Terbaru penyerang 29 tahun itu nyaris dimainkan selama 90 menit dalam kemenangan 2-0 Barcelona atas Juventus di Liga Champions. Namun justru Ousmane Dembélé dan Lionel Messi yang sukses menyerangkan gol, bukan Griezmann. Meski demikian, pelatih asal Belanda mengaku tetap percaya terhadap Griezmann dalam skuad utamanya. Yang saat ini dia butuhkan adalah mencari solusi terbaik bagi ex penyerang Atletico Madrid tersebut. Saya pikir untuk setiap pemain yang tidak beruntung, dia harus terus bekerja keras dan berjuang, ungkap Ronald Koeman, dikutip dari Sport. Golnya akan tiba dan saya tidak ragu akan hal itu dari Griezmann. Meski terkadang dipasang sebagai pemain nomor 10 di belakang penyerang Ousmane Dembélé di kanan, lalu Pedri atau Ansu Fati di sisi kiri depan. Sementara Griezmann ditempatkan sebagai false nine. Bomber timnas Prancis itu tidak pernah menjadi pemain yang lihai melewati musuh dalam situasi 1 lawan 1. Prediksi Deportivo Alaves versus Barcelona 1 November. Peringkat 12 Barcelona akan bermain tandang melawan peringkat ke-15 Deportivo Alaves pada pekan ke-8 La Liga 2020-2021. Sebuah atmosfer baru saat ini menaungi Barcelona. Pekan lalu Barcelona kalah saat menjamu sang rival Real Madrid. 1 gol Ansu Fati tidak cukup untuk menghindarkan pasukan Ronald Koeman dari kekalahan 1-3 di partai bertajuk El Clasico itu. Beberapa hari berselang, Josep Maria Bartomeu mundur dari posisinya sebagai presiden Barcelona. Hal ini disambut baik banyak pihak. Para pemain Barcelona pun seolah semangat bermain lagi, terutama sang kapten Lionel Messi. Itu ditandai dengan kemenangan tandang 2-0 melawan Juventus di Liga Champions tengah pekan kemarin. Gol Ousmane Dembélé dan penalti Lionel Messi memastikan Blaugrana membawa pulang 3 poin dari Turin. Barcelona pun menatap laga berikutnya melawan tuan rumah Alaves di Liga. Dengan semangat, kemenangan pun akan diincar. Barcelona baru mengumpulkan 7 poin dari 5 pertandingan dengan 2 kali menang, 1 kali imbang, dan 2 kali kalah. Alaves juga punya 7 poin, tetapi telah memainkan 2 pertandingan lebih banyak dengan 2 kali menang, 1 kali seri, dan 4 kali kalah. Dalam laga tandangnya melawan Alaves musim lalu, Barcelona menang telak 5-0 lewat gol-gol Ansu Fati, Lionel Messi dengan 2 gol, Luis Suarez dan juga Nelson Semedo.